Shalom dan selamat hari Minggu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Oleh karena kasih-Nya, sehingga sampai dengan saat ini, kita semua masih diberikan kekuatan serta kesehatan, sehingga kita boleh beribadah saat ini. Walaupun kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelayan firman saat ini adalah Bapak Pendeta Oskar Tumonggi STH. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi bagian dan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk memuliakan ibadah kita, saja kita semua bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Menyambut pelayanan firman saat ini, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Dia
Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana ditulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Allah, dan setelah kita mendengarkan hukum Allah,
maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah saudara-saudara kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami manusia. Baik di dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang ketiga. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 4. Hidupku
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri di hari Minggu ini. Dari rumah kami masing-masing, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang terus menuntun mengarahkan kami di jalan hidup yang diberkati Tuhan. Bahkan firman-Mu lah yang terus memberi kekuatan pengharapan, meneguhkan iman percaya kami, menghadapi dan menjalani segala situasi dan kondisi hidup. Karena itu, kami datang memohon, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memahami firman-Mu, bahkan kami mampu untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang ada di rumah masing-masing dalam penyembahan kepada Tuhan, mari kita siapkan bagian bacaan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Demikian dikatakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia.
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang saat ini beribadah masih di rumah kita masing-masing, ini hanya masalah tempat yang berbeda. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah bahwa dimanapun kita beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan masih dalam pandemi virus corona, mungkin kita lebih bebas mengekspresikan iman kita, menyembah, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini diberi tema tempatkan Kristus di depanmu. Tempatkan Kristus di depanmu. Saudara-saudara, atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas bimbingan dan topangan tangan kuasa Tuhan, hari ini hari Minggu, kita telah berada di minggu pertama bulan Agustus tahun 2020. Dan bersama-sama kita dituntun perenungan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengevaluasi hidup kita, mengajak kita memeriksa hidup kekristenan kita, dan menjawab pertanyaan penting, masihkah Kristus kita tempatkan di depan kita? Masihkah Kristus menempati posisi di garis yang pertama dalam hidup kita? Masihkah Ia tetap memegang kemudi
dari bahtera kehidupan rumah tangga atau kehidupan pribadi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan jawaban pertanyaan itu melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dari surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ayat 5 menjadi nats renungan kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, surat ini berbeda dengan surat 1 Timotius, karena surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara di Roma, dan 2 Timotius ini ditulis dalam suasana yang amat mencekam. Dalam surat ini Paulus sudah membayangkan akhir hidupnya, bahwa hari-hari hidupnya di dunia ini sudah akan berakhir, karena sebentar lagi Paulus akan menjalani hukuman mati. Jadi surat ini ditulis dalam suasana yang mencekam karena Paulus dalam penjara dan dia sudah tahu akhir hidupnya sudah semakin dekat. Dia mengatakan bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan, tapi baginya tersedia mahkota kehidupan yang kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekalipun Rasul Paulus sudah mengetahui bahwa hidupnya sudah akan berakhir, tapi surat 2 Timotius ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa pekabaran Injil Yesus Kristus tidak akan mungkin, bahkan tidak akan pernah berakhir. Dan Rasul Paulus yakin betul akan hal itu. Dalam bacaan kita tadi, terutama dalam ayat 5 yang menjadi nats renungan kita, di sana Paulus mencatat bahwa ia punya keyakinan di dalam diri Timotius anak muda yang telah disiapkannya itu ada suatu potensi yang luar biasa, dan itu akan memampukan Timotius melanjutkan tugas pemberitaan Injil. Sekalipun nanti Paulus tidak ada lagi. Jadi Paulus yakin bahwa pemberitaan Injil tidak akan pernah berakhir. Dan dia melihat potensi untuk melanjutkan pemberitaan Injil itu ada dalam diri Timotius yang memang sudah dipersiapkannya sebagai kawan sekerja Allah untuk melanjutkan tugas pemberitaan Injil itu. Potensi yang dimaksud oleh Paulus adalah iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang sungguh-sungguh murni, yang tidak diragukan. Dengan iman yang tulus ikhlas yang ada di dalam diri Timotius itu, Paulus yakin bahwa Timotius mampu melanjutkan tugas pelayanannya. Iman yang tulus ikhlas yang ada di dalam diri Timotius itu menurut Paulus tidak hadir dengan sendirinya. Iman yang tulus ikhlas itu
adalah hasil dari sebuah pekabaran Injil dalam keluarga. Dan ada dua pribadi dalam keluarga Timotius yang telah berhasil menanamkan iman yang tulus ikhlas itu di dalam diri Timotius. Dua pribadi itu adalah Lois, nenek Timotius, dan juga Eunike yang adalah ibu kandung dari Timotius. Kedua ibu ini telah berhasil menanamkan iman yang tulus ikhlas di dalam diri Timotius melalui pendidikan dalam keluarga, atau lebih tepat pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Di sini kita belajar bahwa sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk mewariskan, menanamkan iman yang tulus ikhlas di dalam diri anak cucu kita. Dengan iman yang tulus ikhlas yang diwariskan oleh Lois dan Eunike, Paulus tidak meragukan peranan Timotius untuk pelayanan selanjutnya, walaupun nanti Paulus tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Ada banyak tantangan dan hambatan ke depan yang akan dihadapi oleh Timotius. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius. Paulus minta agar Timotius selalu tabah. Dalam ayat 7 bacaan kita tadi, Paulus mengingatkan Timotius, jangan takut, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini antara lain buah-buah roh yang ada dalam diri kehidupan orang percaya. Ada keberanian, ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Menarik, salah satu buah roh menurut Paulus adalah ketertiban. Jadi setiap orang percaya yang di dalam dirinya ada Roh Kudus yang bekerja dan berkuasa, dia harus membawa ketertiban dalam hidup ini, bukan sebaliknya menjadi penyebab tidak tertib. Itulah sebuah potensi yang ada dalam diri orang percaya, kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, adakah pelajaran rohani yang dapat kita petik dari perenungan firman saat ini? Tentu ada banyak hal yang bisa kita petik, kita pelajari dari dalamnya. Namun marilah kita melihat beberapa di antaranya. Yang pertama, alangkah pentingnya pendidikan dalam keluarga, terlebih pendidikan iman atau pendidikan agama Kristen, PAK dalam keluarga. Keberhasilan kedua wanita, Lois dan Eunike, mewariskan iman yang tulus ikhlas di dalam diri Timotius amat perlu kita teladani dalam hidup ini, terlebih kita sebagai orang tua. Kitalah sebagai orang tua yang pertama memberi coretan pada garis putih, yaitu pada anak-anak kita yang lahir. Ini teori tabula rasa dalam ilmu psikologi perkembangan. Ada teori tabula rasa yang mengatakan bahwa setiap anak lahir itu seperti kertas putih, polos, belum bertulis atau bercoret. Jadi kitalah sebagai orang tua atau keluarga, lingkungan pertama-tama yang akan memberikan coretan
Mau coret apa di situ? Kitalah orang tua keluarga. Artinya kitalah yang memberikan pengaruh, contoh dan teladan. Sebab bagaimana karakter anak-anak kita itu sangat ditentukan oleh warna tinta atau spidol yang kita pakai untuk mencoretnya. Ingat, lingkungan membentuk kita. Kalau anak-anak tentara atau polisi, mereka lahir besar di lingkungan asrama. Jadi tidak heran kalau mereka punya mental, karakter yang keras, yang tidak mudah luntur menghadapi berbagai tantangan. Karena memang mereka lahir besar di lingkungan itu. Dulu saya lihat di asrama sini, kalau saya lewat ada tulisan, hanya yang bermental baja yang bisa tinggal di sini. Itu contoh kebenaran teori tabula rasa tadi. Sebaliknya, kalau anak-anak yang lahir besar di lingkungan orang yang sering berjudi, jadi jangan heran kalau mereka juga ikut-ikutan melakukan itu. Karena memang mereka dibentuk oleh lingkungan. Sebagai orang tua kita diingatkan, hati-hatilah mencontreng, menulis pada kertas putih itu. Hati-hatilah memberi pengaruh, teladan pada anak-anak kita. Ya, saya pakai kata mencontreng, soalnya sodeka-deka pilkada. Tapi yang dimaksud di sini sesuai teori tabula rasa tadi. Anak itu lahir ibarat kertas putih, dan lingkungan pertama yang dia kenal, yang akan membentuk karakternya adalah lingkungan keluarga. Hal yang kedua, alangkah pentingnya iman yang tulus ikhlas dalam kehidupan kekristenan kita. Iman adalah modal utama dalam gerak kekristenan kita. Sebesar biji sesawi pun iman yang kita miliki, kita mampu memindahkan gunung. Demikian ungkapan yang pernah terucap dari mulut Yesus. Dengan iman itu kita mampu menapaki hidup ini, betapapun beratnya beban kehidupan. Jadi iman yang tulus ikhlas itu memampukan kita melewati segala situasi dan kondisi hidup. Sebab iman yang tulus ikhlas itu percaya akan kemahakuasaan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi dengan iman kita hidup dalam pengharapan. Dan yang ketiga, Kristus harus tetap berada pada posisi pertama dan utama dalam hidup ini. Karena tanpa Yesus, hidup kita tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun kita merasa kuat, mampu, memiliki segala-galanya, jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Tempatkanlah Yesus dalam posisi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Karena Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur, kita adalah carang dan ranting. Kalau carang dan ranting ini terlepas dari pokok anggur,
maka itu akan sia-sia. Jadi, tempatkan Yesus di posisi utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman ini, kita jalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan, dan berilah kesempatan baginya untuk selalu memegang kendali dari semua rencana hidup kita. Serahkanlah kemudi kehidupan bahtera rumah tangga dan hidup pribadi kita hanya di dalam tangannya. Kita jaga, kita pelihara iman yang tulus ikhlas supaya tetap ada dalam diri kita. Saya menutup dengan sebuah kata-kata bijak dari seorang pendeta dari Inggris, Charles Haddon. Dia mengatakan begini, dunia tak pernah ditaklukkan oleh persengkongkolan, ia ditaklukkan oleh iman. Iman yang tulus ikhlas menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup, termasuk dalam situasi kondisi pandemi virus corona ini. Bahkan iman dikatakan mengalahkan, menaklukkan dunia. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman dijemput jemaat berdiri. Saudara-saudara, marilah bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 282 bait yang pertama. Jemaat silakan
duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Tuhan, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Diajak kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367 ayatnya yang pertama. Persembahkan
Kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta jemaat Minggu 2 Agustus 2020 berupa sebuah surat berasal dari pengurus Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua perihal pelaksanaan ibadah HUT Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua. Kepada yang terhormat Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua, kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 di tempat. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, karena itu dalam rangka HUT Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua ke-70 tahun, tanggal 1 Agustus 2020, kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ibadah HUT Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua ke-70 tahun akan dilaksanakan secara online lewat Poso TV yang pelaksanaannya pada hari Rabu 5 Agustus 2020 jam 16.00 WITA atau jam 4 sore. 2. Untuk pelaksanaan ibadah yang dimaksud akan dilaksanakan gladi pada hari Minggu 2 Agustus 2020 dan pengambilan gambar pada hari Senin 3 Agustus 2020. Untuk itu diharapkan kehadiran setiap kelompok yang diwakili oleh pengurus kelompok. Setiap kelompok 2 orang. Pakaian yang digunakan kebaya putih dan rok batik. 3. Akan dijalankan 1 pundi dan 1 amplop syukur pada ibadah tersebut. Demikian kami sampaikan, atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kawua, Sekretaris Ibu Tauna Peluru, Ketua Penatua Ibu Kosakoi Gola, mengetahui Ketua Majelis Jemaat Maranatha Kawua, Pendeta Oscar Tumonggi STH. Demikian tambahan warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelum berdoa, saya bacakan pokok doa Minggu 2 Agustus 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Tamrin Pesudo, keluarga Winono Tagoe, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Bau Mbayowo, dan keluarga Mbayowo Batelapa bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam menyusuri lembah duka cita. Keluarga Tosugi Rapar, Ibu Toale Dadi, selamat melahirkan anak laki-laki. Keluarga Mardia Awusi, Ibu Austin Perodo, Ibu Sampel Waro, keluarga Kulit Banatau, Saudara Hans Danta. Kemudian yang bersyukur atas hari ulang tahun, anak Kalista Lino, ulang tahun yang ke-11, Saudari Vita Torabu, berhari ulang tahun pada tanggal 24 Juli 2020, Saudara Eko Julianto Kumenap, berhari ulang tahun ke-18, Saudari Yuliani Kosakoi, Bapak Penatua Yosias O. Kaitu, hari ulang tahun ke-54, Bapak Inengah Pager, ulang tahun ke-56, Ibu Ngelo Gorigi, hari ulang tahun ke-79, Bapak H. Rumampuo, ulang tahun ke-72, Ibu Siombo Walewangko,
ulang tahun ke-38 tanggal 19 Juli. Anak Rivaldo Jericho Siombo, ulang tahun ke-15 tanggal 25 Juli. Ibu Sauru Tampoma, ulang tahun ke-64. Saudara King Free Theo. Bapak Tommy Batoya, ulang tahun ke-34 tanggal 30 Juli. Bapak Penatua Immanuel Tambayong dan Saudara Adnan Abimail Tauna. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan lansia, Ibu Makpal Vuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajodoy Lelia, Bapak FK Avoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Ibu Belopa Sumule, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Y. Taree, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanis Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Tauno Montate, Bapak N. Suba, Ibu Binti Maria, Bapak Julius Nande. Yang memberikan persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Alumbida Banua, keluarga Lambauto Tampatonda. Yang memberikan persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Sampel Waro, keluarga Tosugi Rapar, keluarga Ngguna Tologana, keluarga Tindatu Lori, keluarga Sangkong Banua, keluarga Mandang Kaligis, keluarga Hande Kayupa, keluarga Pelego Lalundu, dan pokok doa syafaat yang lain. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu terlebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan bersama. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan selanjutnya, sehingga kami menjadi orang yang percaya, yang selalu berpengharapan, yang tetap kuat untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup. Terlebih sebagai orang tua, kami pun diingatkan untuk terus berusaha berupaya sebatas kemampuan kami dalam pertolongan Roh Kudus, memampukan kami menjadi teladan yang baik dan menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak kekasih kami dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih bersama keluarga-keluarga, saudara-saudara anggota jemaat yang bersyukur kepada Tuhan atas berbagai berkat Tuhan yang mereka terima, yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Satu dalam iman kami mengakui, Engkaulah Tuhan, sumber segala berkat itu, dan Engkaulah yang terus setia memberkati perjalanan kehidupan keluarga-keluarga, saudara-saudara kekasih kami ini. Dan ke depan kami akan tetap mempertaruhkan kehidupan ini di dalam tuntunan tangan kuasa-Mu, sehingga hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan tetap boleh dijalani, diisi dengan berbagai hal yang baik dan berguna, dan olehnya kami terus menerima dan menikmati berkat Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun.
Engkau jugalah Tuhan yang telah menambah setahun lagi usia mereka. Itu berarti Engkau masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, sambil terus mempertaruhkan kehidupan selanjutnya. Mampukanlah kami mengisi kesempatan yang masih Tuhan beri itu dengan baik. Dan kami percaya berkat Tuhan pun akan terus mengalir, mengiringi langkah hidup kami selanjutnya. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, di mana saja mereka menjalani pengobatan dan perawatan. Ya Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau sungguh mengenal dan melihat keberadaan mereka masing-masing. Kami datang memohon pengasihan-Mu. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman, dan upaya yang sementara diupayakan demi memperoleh kesembuhan. Engkaulah sumber kesembuhan itu, dan kiranya Engkau berkenan memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa mendoakan orang-orang tua kami di usia lanjut mereka. Ya Allah Bapa di surga, Engkau pun mengetahui keberadaan mereka, sebab Engkaulah yang memberi kesempatan bagi mereka boleh menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Bahkan Engkau tahu keterbatasan dan kelemahan yang mereka alami. Karena itu kami tetap pertaruhkan keberadaan mereka di tangan kasih-Mu yang akan terus memberi kekuatan kesehatan tubuh, memampukan mereka menjalani masa tua. Dan mereka juga kiranya tetap ada dalam keyakinan iman akan kasih setia Tuhan, dan itu boleh mereka terima, mereka nikmati melalui anak cucu kaum keluarga, bahkan setiap orang yang berkenan memberikan perhatian kasih sayang, mendampingi dan merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu bersama saudara-saudara kekasih kami yang mengaminkan betapa berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan mereka. Dari berkat-berkat itulah mereka boleh menyisihkan untuk dipersembahkan, membantu tugas-tugas pelayanan, pekerjaan pembangunan di jemaat-Mu di sini. Baik itu melalui kartu ambulans maupun melalui kartu pembangunan. Berkatilah persembahan mereka ya Tuhan, berkenan dipakai sesuai peruntukannya, dan berkati juga kehidupan mereka selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, kami semua terus berdoa, memuji memuliakan nama-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang kami alami dalam hidup kami yang telah kami lalui. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan Tuhan mengetahui setiap keluarga, setiap kami yang sementara menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami mohon kuatkan dan mampukan kami, tuntun kami, supaya kami sanggup melewati setiap persoalan pergumulan hidup, dan kami dimenangkan oleh Tuhan dari segala situasi dan kondisi itu. Kami siap melanjutkan lagi rencana hidup kami, tugas pekerjaan kami pada minggu di depan ini. Ya Tuhan, kami senantiasa memohon hikmat daripada-Mu
memohon kekuatan, kesehatan, terlebih perlindungan dari setiap ancaman mara bahaya, termasuk di dalamnya dari virus corona yang sementara kami hadapi, supaya kami boleh melanjutkan semua tugas pekerjaan itu dengan baik. Dan juga kami percaya Tuhan memberkati segala jerih lelah kami, sehingga daripadanya kami menerima berkat Tuhan yang boleh kami pakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami, membangun kehidupan masa depan kami, bahkan boleh kami pakai juga untuk melayani sesama yang membutuhkan. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah kebersamaan dalam persekutuan jemaat-Mu, sekalipun sekian waktu lamanya dalam persekutuan ibadah kami terpisah-pisah karena kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami menikmati semuanya itu karena kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, juga yang berjuang melanjutkan pendidikan, mereka yang masih berjuang mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja. Berkati perjuangan anak-anak kekasih kami, mempersiapkan hidup dan masa depan mereka, dan kami pertaruhkan semuanya di tangan Tuhan yang merancang masa depan yang penuh damai sejahtera. Ya Allah Bapa di surga Tuhan kami doakan semua pelayan-Mu yang ada di jemaat ini, apapun posisi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, termasuk kami yang boleh mengambil bagian melayani dalam persekutuan ibadah saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, kalau kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini, itu semata-mata karena kekuatan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Semuanya kiranya terarah kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa, mendoakan pemerintah kami, mendoakan para medis, mendoakan para relawan, mendoakan semua orang yang saat ini terus berjuang dalam menghadapi pandemi virus corona. Kami percaya sungguh usaha upaya kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sebaliknya, upaya usaha itu pasti akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami bersama. Sebagai warga masyarakat, kiranya kami pun selalu dituntun dan diarahkan sebagaimana firman-Mu yang kami dengar, supaya kami pun dapat menghargai setiap upaya yang diperuntukkan untuk kehidupan bersama, untuk kebaikan bersama, untuk ketertiban bersama, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan bersama, sekalipun kami berbeda-beda. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini, dijemput jemaat berdiri. Mari saudara-saudara kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, bait 1 kita nyanyikan sebelum berkat, dan setelah berkat kita nyanyikan bait yang ketiga. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kidung Jemaat 402 bait yang ketiga. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekalian itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saudara-saudara anggota jemaat yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini kami yang bertugas melayani dalam ibadah minggu ini, majelis jemaat dan secara khusus kelompok pelayanan 6 Jemaat Maranatha Kabua mengucapkan kepada kita sekalian selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.